warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dengan NPM 2116163111013 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Hadisnya yaitu Hadatsana Utsman bin Al-Haisam Hadatsana Aufun Anil Hasani An Abi Bakratan Qala Laqad Nafu Anni Yallahu bikalimatin Sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyama jamal ba'dama kitu an al-haqqo bi asha bil jamal faqatila ma'ahum qala lamma balagho Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amro'atan, yang memiliki arti dari Utsman bin Al-Haisam dari Al-Hasan dari Abi Bakar berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Jamal yang saya hampir ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakar berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang warga Persia telah dipimpin oleh putri Kisra, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakar yang bernama asli Nafi bin Al-Harits. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis ini oleh Abu Bakar adalah ketika ada konflik politik yang meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 306 Hijriah. Posisi politik Abu Bakar ini sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Adapun asbab al-wurud hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pengangkatan seorang wanita yaitu Burawan bin Syairawai bin Kisra bin Burwais menjadi seorang ratu atau pemimpin di Persia pada tahun 19 Hijriah, yang dimana karena semua saudara laki-lakinya terbunuh akibat perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan, sedangkan keluarga kerajaan tidak rela jika kekuasaan di kerajaan lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Terkait pengangkatan seorang wanita menjadi pemimpin ini, banyak sekali perbedaan pendapat.
Di sini saya akan menekan pendapat yang melarang. Yang rata-rata pendapat ini didasarkan dari hadis riwayat Bukhari dari Abi Bakrah ini, juga dari Quran surat An-Nisa ayat 34 yang dimana memiliki arti kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menantimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari sekian banyaknya pendapat ulama yang melarang wanita menjadi pemimpin, berdasarkan dua hal itu, saya mengambil pendapat Ibnu Katsir, yang dimana Ibnu Katsir ini menegaskan bahwa dengan sendirinya laki-laki lebih utama dari perempuan. Karena itu laki-laki harus tetap menjadi pemimpin bagi perempuan, sebagaimana yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Lalu ada juga yang berpendapat karena surat An-Nisa ini berdasarkan konteks rumah tangga, maka menurutnya jika laki-laki saja harus menjadi kepala keluarga, maka yang sekecil-kecilnya itu keluarga, maka dia pun harus menjadi kepala keluarga dari sebuah bangsa. Maka dari itu dipilihlah laki-laki menjadi pemimpin yang lebih utama. Pendapat para ulama yang memperbolehkan wanita menjadi seorang pemimpin, yang pertama saya ambil dari Sayyid Aqil Siraj, yang menurutnya perempuan itu diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dalam Islam. Menurutnya ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang dipakai kebanyakan ulama dalam pengalaman perempuan menjadi pemimpin di luar konteks dari kepemimpinan kepala negara, melainkan sebagai kepala rumah tangga. Lalu menurut Aqil Siraj ini, hadis Abi Bakrah juga hanya bersifat berita, bukan sebuah larangan, karena latar belakang hadis tersebut. Objek pembicaraannya juga bukan tertuju untuk seluruh wanita, tetapi hanya tertuju kepada putri Kisrah karena kredibilitas kepemimpinannya diragukan. Lalu lebih lanjut lagi, Sayyid Aqil Siraj mengatakan dalam Al-Quran Allah mengabarikan seorang wanita menjadi pemimpin, yang dimana kisah ini dari Ratu Bilqis. Lalu pendapat yang kedua saya ambil dari Mahmud Hamdi Zanzuk. Menurut Mahmud Hamdi Zanzuk Al-Azhar Mesir, tidak ada larangan dalam kepemimpinan perempuan. Nilai pendidikan yang dapat saya petik dari hadis tersebut adalah hadis tersebut tidak hanya kita pahami dari arti saja, tetapi harus kita pahami dari sebab turunnya hadis tersebut. Objek pembicaraan tersebut membahas tentang wanita Persia yang dianggap menjadi ratu, karena saat itu juga Nabi membuat sabda yang di kemudian waktu berlalu dibuktikan dengan kemunduran Persia tersebut, karena ratu tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Lalu menjadi pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan dan tekad yang kuat menjadi pemimpin yang baik untuk membimbing rakyatnya. Tekad yang baik itu harus kuat, dan tekad kuat itu tidak memilih seseorang berdasarkan jenis kelamin, tetapi memilih berdasarkan siapa yang bisa memunculkan niat itu di dirinya. Maka dari itu seorang pemimpin bisa baik dari laki-laki maupun perempuan, yang penting dia memiliki kemampuan, kredibilitas untuk menjadi pemimpin yang baik, sesuai dan terpercaya.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.